Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat muslim rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya dapat menjumpai teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan di dunia ini yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Mulai dari nikmat sehat, nikmat kita masih bisa bernafas sampai saat ini, nikmat masih bisa berjumpa bersama teman-teman meskipun tidak secara real, dan masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Sahabat muslim rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi sedikit kisah, yakni khalifah pada zaman Nabi yang merupakan salah satu sahabat Nabi, yang dimana beliau dikenal dengan keberaniannya, dengan kecerdasannya, dengan kebaikannya, dan masih banyak lagi julukan-julukan baik untuk beliau. Beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, yang dimana beliau ini merupakan sahabat yang paling disayang oleh Nabi Muhammad SAW, dan beliau ini merupakan sahabat yang selalu berada di samping Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sudah diasuh oleh Rasulullah semenjak usia 6 tahun. Pada saat itu Rasul belum diangkat menjadi nabi. Jadi pada saat itu Ali sudah mendapatkan pendidikan dari Al-Amin Al-Siddiq yang ada di Mekah. Jadi orang yang dipercaya oleh orang-orang Mekah karena kebaikan dan kemuliaan akhlaknya, karena perkataannya yang selalu jujur, karena budi pekertinya yang luhur. Jadi dari kecil Ali ini sudah membersamai Rasulullah dari usianya yang masih 6 tahun. Nah, Ali ini diasuh oleh Rasulullah ini karena hutang balas budinya Rasulullah terhadap bapaknya, yaitu Abu Thalib. Jadi ketika sebagaimana kita tahu kisahnya bahwa Rasulullah ini dulu dirawat oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, mulai dari ia kecil sampai dia diajari cara berdagang dan lain sebagainya. Dan sebagai balas budinya Rasulullah merawat Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini sudah mendapatkan banyak sekali pengajaran dari Rasulullah pada saat itu. Dan ketika Rasulullah diangkat menjadi seorang nabi, ini usia Ali bin Abi Thalib kira-kira berusia sekitar 10 tahun pada saat itu. Jadi masih sangat belia sekali, dan disebutkan dalam sirah Ibnu Hisam bahwa Ali bin Abi Thalib ini merupakan anak kecil pertama yang masuk atau memeluk agama Islam. Jadi pada saat itu Rasulullah SAW menerima wahyu di Gua Hira pada hari Senin, dan orang pertama yang masuk Islam adalah Ibunda Khadijah. Lalu di hari Selasanya Ali bin Abi Thalib masuk atau memeluk Islam. Bahkan pada saat itu semenjak awal berdirinya Islam, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam itu awalnya berdakwahnya secara sembunyi-sembunyi. Bahkan saking dekatnya Ali dan Rasulullah pada saat itu di sore hari
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melaksanakan sholat di sebuah bukit yang ada di Mekah. Dengan langkah perlahan tanpa diketahui oleh Rasulullah, Ali mengikuti Rasulullah karena saking dekatnya beliau berdua ini. Ali mengikuti sampailah mereka berdua ini di sebuah bukit. Nah, di bukit ini dikisahkan bahwa disinilah Rasulullah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib melaksanakan sholat. Dan kepergian Ali bin Abi Thalib ini ke bukit ini tanpa sepengetahuan ayahandanya, yaitu Abu Thalib. Jadi mereka berdua selalu bersama, mulai dari banyak hal ya, karena memang pendidikannya mulai dari kecil juga bersama dengan Rasulullah, seperti itu. Jadi bahkan pada suatu hari karena Abu Thalib ini penasaran kemana sih sebenarnya mereka berdua ini, hingga akhirnya Abu Thalib ini mengikuti langkahnya mereka berdua dan menemukan mereka ini sedang di bukit. Lalu Abu Thalib bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai keponakanku, sebenarnya apa yang sedang kau lakukan? Agama apa yang kau peluk ini?" Pada intinya seperti itu. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa, "Wahai pamanku, sesungguhnya ini adalah agama dari Allah, agama yang paling benar, agama bapak kita Ibrahim, dan aku mengimaninya. Wahai pamanku, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling kupercaya dapat menegakkan panji-panji agama Allah ini." Dan pada saat itu Abu Thalib menjawab, "Wahai keponakanku, sesungguhnya aku sangat tidak kuasa untuk meninggalkan agama nenek moyang kita." Perlahan waktu bergulir hingga akhirnya ketika Ali bin Abi Thalib sedang berada di rumah, ayahandanya bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Wahai anakku, sesungguhnya ajaran apakah yang telah diajarkan oleh keponakanku Muhammad kepada engkau?" Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, "Wahai ayah, ini adalah ajaran di mana aku beriman kepada Allah dan aku mengikuti jejak Rasulullah, dan ini adalah tuntunan agama yang paling benar." Saat itu Abu Thalib menjawab, "Wahai anakku, sesungguhnya dari perkataannya tidak ada yang keluar kecuali kebaikan, maka teruslah ikut bersamanya." Yang dimaksud teruslah ikut bersamanya adalah ikut dalam agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat itu Ali ini selalu mengikuti kemanapun Rasulullah pergi, baik itu untuk peperangan, pokoknya mereka selalu bersama. Bahkan diriwayatkan juga dalam sirah Ibnu Hisam, karena saking seringnya mereka ini bersama, Ali bin Abi Thalib ini sudah meriwayatkan sekitar 500 hadis lebih ya, yang diriwayatkan langsung oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi hanya satu perang yang tidak diikuti oleh Ali bin Abi Thalib pada saat itu adalah perang Tabuk. Hal ini akan kita bahas nanti ketika dalam pembahasan kisah perjuangan perang atau keberanian Ali bin Abi Thalib dalam menghadapi atau menegakkan agama Allah. Bahkan saking dekatnya si Ali bin Abi Thalib ini dengan Rasulullah, pada saat waktu itu turun wahyu untuk Rasulullah berhijrah, kan pada saat itu sebagaimana kita tahu kisahnya bahwa Rasulullah akan dibunuh oleh sekumpulan pasukan Quraisy. Pada saat itu dikumpulkanlah pemuda-pemuda dari suku-suku, mereka rapat di sana dan hasil rapatnya adalah bahwa keputusannya adalah mereka akan membunuh Muhammad. Pada saat itu Rasulullah meminta Ali untuk tidur di ranjangnya menggunakan selimutnya, dan qadarullah, takdirnya Allah, pada waktu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat, pasukan yang akan membunuhnya ini semuanya tertidur. Dan ketika Nabi Muhammad sudah lewat, ada seseorang yang mengingatkan, sesungguhnya Muhammad telah melewatimu. Lalu mereka bergegas bangun dan mengintip, tidak, Muhammad masih ada dalam ranjangnya itu. Padahal yang ada di situ adalah Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, luar biasa dekatnya beliau berdua, sampai Rasulullah mempercayakan Ali untuk tidur di ranjangnya dan menggunakan selimutnya. Dan waktu itu pasukan Quraisy terkecoh karena itu bukan Rasulullah, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan sebagai hadiah dari apa yang telah dilakukan oleh Ali, maka Rasulullah menghadiahkan ranjang itu untuk Ali, sekaligus Ali dinikahkan dengan putrinya yang merupakan muslimah yang luar biasa, yaitu Sayyidah Fatimatus Az-Zahra. Sekian dulu kisah Ali bin Abi Thalib yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari kisah beliau. Dan terakhir, kisah yang dapat kita petik dari pembelajaran ini adalah bahwa pembelajaran Islam, pembelajaran tentang akhlak, tentang akidah sudah seharusnya dibelajarkan kepada anak sedini mungkin. Sebagaimana kita tahu, Ali sejak kecil bersama dengan Rasulullah, tentulah dia memiliki akhlak dan akidah serta tutur kata yang baik, karena dari kecil dia sudah dididik oleh Al-Amin, kepercayaannya orang Mekah. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.